Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal mata dan alat optik. Di bagian pertama ini ada rangkuman materi bagian-bagian mata yang sama dengan kamera. Yang pertama ada film. Film ini sama fungsinya dengan retina, yaitu untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa, atau di sini dikatakan menangkap bayangan objek. Intinya seperti itu. Yang kedua ada otot. Otot pada mata namanya iris, kalau pada kamera namanya diafragma. Kalau pada mata dia fungsinya untuk memberi warna pada mata, kemudian dia bisa berkontraksi atau berelaksasi, nanti membentuk lubang pada pupil sehingga lubangnya bisa membesar dan bisa mengecil. Kalau di sini kalimatnya berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya, ini nanti berbarengan dengan pupil yang membesar dan mengecil. Kemudian pada intinya untuk diafragma atau iris ini dia menyesuaikan besar kecilnya pupil atau menyesuaikan bukaan mata. Yang selanjutnya ada pupil sama dengan apertur, fungsinya itu untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Nanti dia berupa lubang di tengah mata yang bisa membesar dan mengecil. Kalau cahayanya banyak, maka pupilnya mengecil. Kalau cahayanya sedikit, maka nanti lubangnya akan membesar. Kemudian ada lensa. Lensa fungsinya untuk membentuk bayangan. Lensa sama di mata dan juga di kamera, namanya sama-sama lensa. Kemudian pada bagian terakhir ada yang namanya koroid. Koroid itu kalau di kamera namanya black pen. Untuk ini teman-teman silakan dipahami apa saja bagian-bagian mata dan fungsinya, serta bagian mana saja yang sama atau nama lainnya pada kamera. Selanjutnya ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat menembus benda bening. Yang keempat, dapat diuraikan. Dan yang kelima, dapat dibiaskan. Saya akan membahas cahaya yang dapat dibiaskan. Di sini penerapannya pada contoh orang yang sedang berburu ikan. Ketika orang itu melihat ke air, maka ikannya akan tampak berada lebih dekat dengan air, itu karena ada proses pembiasan cahaya. Bagaimana prosesnya? Ketika di sini adalah udara, orang ini kan berada di udara, kemudian masuk ke dalam air, dia melihat masuk ke dalam air, maka partikelnya itu dari kurang rapat masuk ke yang lebih rapat. Nah, di sini terjadi pembelokan cahaya. Ada kata kunci yang dapat teman-teman hafalkan kalau ada pembiasan cahaya dari kurang rapat menuju medium yang rapat, maka nanti kesimpulannya adalah mendekati garis normal. Jika kita melihatnya dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, maka nanti dia akan menjauhi garis normal. Kalau dilihat pola kalimatnya, dari kurang rapat menjadi rapat, itu adalah proses mendekat. Kalau dari rapat menuju ke kurang rapat, itu adalah proses menjauh. Itu kata kunci yang dapat teman-teman hafalkan. Nah, di sini dari udara menuju air, itu terjadi perubahan partikel dari kurang rapat menuju ke rapat. Berarti nanti kata kuncinya dia adalah mendekat. Sehingga ketika ada ikan yang tampak lebih dekat dengan air, itu karena ada proses pembiasan cahaya dari ruang yang kurang rapat ke ruang yang lebih rapat.
Tapi pada kasus ikan ini, di sini dijelaskan bahwa ikan terlihat lebih dekat dengan permukaan karena dari bawah ikan di sini ada sinar, kemudian sinarnya mantul ke mata atau dibelokkan menuju mata. Itu karena poin yang kedua, sinar menjauhi garis normal. Dari awalnya air, kemudian dia ke udara, air menuju udara, itu kan dari medium rapat ke medium kurang rapat. Jadi kalau dilihat dari ikan atau dilihat dari poin ikan itu cahaya dibelokkan menjauhi garis normal dari medium yang rapat menuju ke kurang rapat. Berarti kata kuncinya adalah menjauhi garis normal. Jadi yang dipakai adalah cahaya kalau dari ikan itu dia menjauhi garis normal. Soal selanjutnya di sini ada proses pembentukan bayangan di antara dua cermin datar. Ini pertanyaan tentang konsep. Salah satu sifat cermin adalah memantulkan benda yang ada di depannya. Kalau kita lihat di sini ada benda, kemudian ini ada bayangan. Bayangannya itu terbentuk dari sinar yang putus-putus saling berpotongan. Nah, sinar yang putus-putus saling berpotongan ini adalah hasil dari perpanjangan sinar pantul. Jadi bayangan yang ada di dalam cermin itu dibentuk oleh kata perpanjangan sinar pantul. Kita lihat kalimat A, perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul akan membentuk bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Di sini ada kalimat perpanjangan sinar-sinar pantul, berarti ini udah mendekati ya. Yang B, cermin datar menghasilkan pemantulan tidak teratur, ini salah. Yang C, membentuk bayangan maya yang tegak sama besar di belakang cermin yang merupakan perpotongan sinar-sinar pantul. Sinar pantul itu adalah sinar yang berada di depan cermin. Yang di belakang cermin tadi namanya perpanjangan sinar-sinar pantul. Jadi kalimatnya masih salah, yang C. Yang D, bayangan pada cermin datar terbentuk bukan dari perpotongan sinar pantul yang sebenarnya, tetapi dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena yang A ini ada kalimat dapat ditangkap oleh layar. Padahal layar ini berarti nanti sifat bayangannya itu harus nyata. Sedangkan pada cermin datar sifat bayangannya itu adalah maya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Di sini ada anak yang sedang bercermin pada sebuah cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin yang sifatnya fokusnya positif. Jadi nanti rumusnya pada fokus itu nilainya positif. Nah, di sini jarak anak ini kita anggap sebagai S. Jarak anak ke cermin 20 cm, kemudian fokus cermin adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah sifat bayangan. Berarti kita langsung pakai bayangan dihitung dari 1 per F dikurangi 1 per S. Fokusnya nilainya 30, S-nya nilainya 20. Dijadikan samakan penyebutnya, KPK dari 30 dan 20 itu adalah 60. 60 dibagi 30 hasilnya 2. 60 dibagi 20 hasilnya 3. Jadi nanti hasilnya adalah negatif 1 per 60. Nah, ini tadi baru 1 per S aksen. Sehingga nilai S aksennya adalah negatif 60 per 1 atau negatif 60 cm. Untuk sifat bayangan nanti bisa dilihat dari tanda negatif atau positif di sini. Negatif itu berarti sifat bayangannya maya, dan maya ini sudah sepaket dengan sifat bayangan tegak. Nah, contoh lain misal nanti anak-anak menemukan
S aksennya nilainya 30 cm. Misal, ini hanya contoh. Di depan sini tidak ada tanda negatif, berarti nanti sifat bayangannya adalah nyata. Nyata itu pasangannya dia terbalik. Oke. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan jawabannya bayangannya maya, tegak, kemudian S aksennya 60. Oke, diperbesar atau diperkecilnya kita lihat dari M ya. Rumus M ada sendiri. Saya tulis di sini. Rumus M atau perbesaran dihitung dari S aksen per S dan ada tanda mutlaknya. Tanda mutlaknya berarti nanti kalau S aksennya negatif, hasilnya akan tetap positif. S-nya tadi 20, berarti bayangan ini diperbesar menjadi 3 kali semula, sehingga jawabannya maya tegak diperbesar 3 kali. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Di sini ada cermin cembung yang berada di pinggir jalan. Kemudian di sini teman-teman bisa mengamati. Kita baca dulu soalnya. Sebuah mobil yang berada pada jarak 30 meter, dia memiliki perbesaran atau perkecilan 1/3 kali. Ini sampai sini, ini kita sebut sebagai keadaan 1 atau keadaan awal. Kemudian kalimat berikutnya kita menyebutnya sebagai keadaan yang kedua. Nah, kita lihat dulu keadaan 1. Saya tulis di atas soal. Yang pertama, jarak mobilnya tadi 30 cm. 30 meter. Kemudian dia memiliki perbesaran nilainya 1/3. Nah, kalau kita tuliskan perbesaran itu kan rumusnya S aksen per S. Nilainya 1/3, sedangkan S aksen per S-nya tadi adalah 30. Ini nilainya 1/3. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan nanti nilai S aksennya 30-nya dikali 1. 30 dikali 1 dibagi 3. Jadi nilai S aksennya adalah 10 meter. Sehingga jarak bayangan mobil itu nilainya adalah 10 meter. Nah, ini fungsinya apa? Kita bisa menggunakan ini untuk mencari nilai fokus dari cerminnya itu. Nilai fokus cermin kita bisa menghitung dengan rumus 1/S ditambah 1/S aksen. Sebelumnya teman-teman bisa melihat di sini ada keterangan fokus dari cermin cembung itu nilainya selalu negatif. Ini juga berkaitan nanti dengan jarak bayangannya, sehingga nanti jarak bayangan cermin cembung itu pasti nilainya negatif. Dan negatif ini menunjukkan bahwa jarak bayangan cermin cembung itu sifatnya maya, sehingga ketika di sini nanti kita memasukkan angkanya menjadi 1/S-nya nyata 30 dikurangi 1/S aksennya 10. Nah, ini dari awalnya positif menjadi negatif karena sifat S aksennya pada cermin cembung itu pasti maya. Nah, kita bisa lanjutkan sekarang. 1/30 dikurangi 1/10 dijadikan per 30. Yang ini 1 dikurangi 3. Jadi nilainya adalah negatif 2/30. Ini 1/F. Dan selanjutnya kita balik, berarti nilai F-nya adalah negatif 30/2. Hasilnya adalah negatif 15 meter. Nah, ini sudah sesuai dengan teori. Jika jarak fokus pada cermin cembung nilainya adalah negatif. Kalau kamu ketemu nilai fokusnya itu negatif, berarti cara kamu menghitung sudah benar. Hati-hati besok jika ada soal seperti ini.
Kemudian jika mobil berada pada jarak 10 meter dari cermin cembung, oke, berarti kita menghitung keadaan 2 ya. Keadaan 2, jaraknya 10 meter, fokusnya pakai yang tadi 15 meter negatif. Berarti kita hitung 1 per S aksen sama dengan 1 per fokus dikurangi 1 per S. Nah, fokusnya kita tulis tanda negatif. Dikurangi 1 per 10. Dijadikan per 30. Yang ini negatif 2, negatif 3. Jadi 1 per S aksen adalah negatif 5 per 30. Jadi jarak bayangannya nanti negatif 30 per 5, yaitu negatif 6 meter. Nah, di sini kita bisa melihat bayangannya hasilnya juga negatif. Jadi teori dan apa yang kalian tulis sudah sesuai. Tinggal kita lihat perbesarannya. Perbesaran itu kan tadi M, dihitung dari S aksen per S, diberi tanda mutlak. Negatif 6 per ini pakai yang ini ya, perbesaran terakhir. Jadi jarak bayangan 10. Sehingga nilai M-nya adalah 0,6. Kemudian soal nomor 12 ini juga ada dua keadaan. Keadaan 1, kita lihat dari gambar. Di gambar ini ada jarak benda 40 cm dan jarak bayangan 10 cm. Berarti keadaan 1 kita bisa menghitung nilai fokus dari 1 per S ditambah 1 per S aksen. S nya 40, kemudian S aksennya 10 cm. Kita jadikan per 40, 1 ditambah 4, jadi 5 per 40. Sehingga nilai fokusnya adalah 40 per 5. Hasilnya adalah 8 cm. Kemudian Edo menggeser lilin 16 cm mendekati lensa. Nah, ini adalah keadaan 2. Berarti kita bisa menghitung nilai bayangannya. 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Fokusnya 8 dikurangi Edo menggeser lilin 16 cm mendekati lensa. 16 cm itu belum S ya. Jadi nanti S-nya itu 40 dikurangi 16, hasilnya adalah 24 cm. Jadi S-nya ini kita ganti angkanya dengan 24. Disamakan penyebutnya, dijadikan per 24, 1 dikurangi 3, maka hasilnya negatif 2 per 24 dibagi 8, 3. Kemudian 24 dibagi 24, 1. Jadi positif 2. 2 per 24. Ini 1 per S aksen. Jadi nilai jarak bayangannya adalah 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 12 cm. Pada awalnya layar terletak pada jarak 10 cm dari lensa, kemudian sekarang jarak bayangannya menjadi 12 cm, sehingga layarnya harus 2 cm dijauhkan dari lensa, sehingga jawabannya yang A. Soal berikutnya masih membahas tentang lensa cembung, dan di sini ada dua keadaan lagi. Keadaan pertama, seperti biasanya kita bisa gunakan untuk menghitung nilai fokus pakai rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen. S itu bendanya adalah slide ini ya. Slide-nya jaraknya 6 cm, kemudian S aksen bayangan jaraknya adalah 30 cm. Kita samakan penyebutnya jadi 30 dibagi 65,
ditambah 1, hasilnya 6/30. Jadi nilai fokusnya adalah 30 dibagi 6, nilainya 5 cm. Kemudian keadaan 2, slide digeser 4 cm menjauhi lensa, berarti nanti S-nya menjadi 10 cm. Kita bisa gunakan untuk menghitung jarak bayangannya dengan rumus biasa, 1/f dikurangi 1/s, 1/5 dikurangi 1/10, dijadikan per 10, 10 dibagi 5, 2 dikurangi 1, jadi 1/s aksen nilainya adalah 1/10, sehingga nilai S aksennya adalah 10/1 atau 10 cm. Karena ini nilainya positif, berarti nanti sifatnya adalah nyata. Nyata itu pasangannya dengan terbalik.